penjelasan dari pemerintah daerah, termasuk adanya forum ini. Tapi DPRD tadi mengusulkan soal penghapusan ya Pak Masuk. Ya bubarkan aja kalau tidak jelas kan. Banyak juga kepala-kepala sekolah tidak tahu kerjanya K3S itu apa. Apakah ini hanya forum koordinasi yang tidak jelas cantolan hukumnya apa. Ini kan inisiasi saja dari Dinas Pendidikan. Seperti itu. Akhirnya begini sekarang, kira-kira apa solusi yang bisa dikasih kalau begini? Tiba-tiba ada pemberangkatan massal secara bersamaan yang sudah direncanakan kan? Seperti itu. Tapi dalam informasi yang diterima Komisi 4 Pak Masuk, apakah ini K3S ini berangkat karena ada izin dari Kepala Dinas? Menurut Sekretaris Dinas tidak ada izin, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana mau izin Kepala Dinas itu kebetulan katanya ada juga di Bali. Kan begitu. Yang menjadi pertanyaan kalau mau dipermasalahkan bisa gampang aja kan. Seperti itu. Bagaimana mau izin ke Kadisnya ada di Bali? Tapi agendanya Pak Masuk ke Bali? Katanya milik liburan. Sudah direncanakan jauh-jauh hari. Yang menjadi juga pertanyaan, Pak Bupati kan sudah antisipasi dalam lonjakan COVID ini. Iya. Seperti itu. Tadi disebut soal sanksinya. Saya minta ketegasannya dari pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintah dalam hal ini sebagai contoh, kok mencontohkan hal-hal yang sebenarnya bukan dilakukan oleh semua stakeholder pemerintah, tapi bagian dari pemerintah itu melakukan contoh yang kurang baik. Dan akhirnya ini berhubungan dengan nyawa Pak. Dan repot juga kita kan. Seperti itu. Jadi sanksinya kalau menurut saya sanksinya yang tegas. Jangan cuma sekedar sanksi minta maaf, sanksi teguran saja. Seperti itu. Komisi 4, Bapak Wakil Ketua Komisi 4 yang terhormat, Bapak Sekretaris Komisi 4 yang terhormat, bersama anggota Dewan Komisi 4 yang lainnya yang saya hormati. Hadirin sekalian, terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Bone per hari Selasa kemarin, total kasus konfirmasi positif yang sempat terdeteksi adalah 1.411 orang. Kemudian 41 orang diantaranya meninggal dunia. Kebetulan kemarin sore pada asar ada satu warga Ulawung yang meninggal dan sudah dimakamkan di pekuburan COVID di Desa Tirong sampai jam 22 malam tadi, menambah angka yang meninggal 41 orang. Dan saat ini kasus aktif yang ada di kabupaten kita ini, baik yang dirawat termasuk yang isolasi mandiri, sebanyak 114 orang. Yang dirawat ada 11 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Tenggarawaru dan 8 orang di Rumah Sakit M. Yasin. Pagi ini kami menerima kabar bahwa 1 orang lagi mengalami penurunan kesadaran di Rumah Sakit Yasin. Kita berdoa semua mudah-mudahan bisa melewati masa-masa kritis ini. Memang angka yang meningkat ini kita alami sejak tanggal 29 Juni. Masih 1 kasus. Setelah tanggal 30 dimulai dengan adanya beberapa masyarakat kita yang melakukan pemeriksaan untuk kepentingan perjalanan. Demikian pula yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Tenggarawaru dan salah satu puskesmas kita, dan itulah yang berkembang sampai saat ini. Dan salah satu klaster yang memang memberikan sumbangan penularan yang cukup banyak adalah yang kita bicarakan hari ini adalah guru-guru kita yang telah melakukan perjalanan ke Provinsi Bali, yaitu kita telah memeriksa sebanyak 20 orang pada tanggal 7 Juli. Tanggal 9 Juli keluar hasil pemeriksaan, 4 orang diantaranya terkonfirmasi positif. Lalu dari keempat orang ini kita lakukan pengembangan dengan kontak tracing ke keluarga. Ternyata berkembang lagi 7 di antara kontaknya mereka positif.
Jadi kalau dihitung-hitung, klaster Bali ini kepala sekolah ya menyumbangkan 11 angka positif. Dan mereka selama ini sejak datang dari Bali, setelah kami mengetahui informasi dari Dinas Pendidikan, memang kami melakukan penyampaian kepada mereka untuk tetap tinggal di rumah sambil menunggu waktu pemeriksaan. Dan semuanya memang tidak ada yang bergejala. Semuanya tidak ada bergejala. Perlu kami sampaikan kenapa kasus ini menjadi heboh. Saya kira kalau dari sisi penanganan COVID-19, kami dari Satgas memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh guru-guru kita itu, kepala sekolah berangkat ke Bali, dari segi penanganan COVID sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Ya, karena memang situasi penutupan atau penyekatan antar wilayah kan belum terjadi waktu itu. Mereka berangkat dengan prosedur di swab di Makassar, tiba di Bali, demikian pula, dan sebelum pulang ke Sulawesi Selatan juga melakukan pemeriksaan swab. Tetapi rentang waktu tidak lama, situasi COVID secara nasional kan berubah dengan ditetapkannya Jawa Bali sebagai provinsi yang menerapkan PPKM darurat, di mana penyekatan diperketat. Ya, salah satunya adalah Bali, dengan ditengarai adanya penularan dari varian Delta itu yang sangat gampang menular. Nah, oleh karena itu, saya kira kita di Satgas adalah melakukan tindakan antisipasi terkait dengan masyarakat kita yang baru saja melakukan perjalanan dari luar. Dan tentu kita berterima kasih karena mereka-mereka ini melalui Dinas Pendidikan kooperatif melakukan WFH, isolasi mandiri, dan kami beri waktu 5 hari sebenarnya, tetapi diperpanjang nanti tanggal 7 baru periksa, dan semua kooperatif datang memeriksa dan hasilnya 4 positif itu. Nah, terkait dengan sanksi, saya kira hal yang berbeda ya, karena mereka ini adalah aparatur sipil negara, dan itu kita serahkan kepada pejabat pembina kepegawaian ya, termasuk rekan-rekan Dinas Pendidikan seperti apa ini, karena ya ada satu substansi yang disebutkan tadi bahwa tidak sepengetahuan. Nah, ini saya kira sasarannya di situ. Kalau kami di Satgas, ya penanganan secara maksimal kami sudah lakukan untuk melakukan tindakan preventif. Jangan sampai guru-guru kita itu yang sudah melakukan perjalanan sekarang sudah terdeteksi positif tidak berkembang menjadi luas lagi, dan itu sudah kita lakukan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke-11 mereka ini kita doakan sembuh dan selesai. Nah, kemudian terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka, memang edaran bupati kita yang terakhir kan ya sampai tanggal 24 tidak ada ininya. Ya, walaupun di situ disebutkan bahwa untuk yang uji coba tetap berjalan. Ya, kalau kita bandingkan dengan edaran Bapak Gubernur yang mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka dengan persyaratan zonasi berbasis kecamatan, kami coba berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan karena selama ini zonasi kita itu dikeluarkan berbasis kabupaten. Ada zonasi lain yang dikeluarkan tetapi berbasis RT RW, di mana edarannya itu instruksi Menteri Dalam Negeri dalam bentuk zonasi di PPKM Mikro, RT RW. RT RW yang tidak ada kasusnya dikatakan hijau, 1 sampai 2 dikatakan kuning, 3 sampai 5 dikatakan orange, dan di atas 5 itu merah. Nah, itulah yang disebutkan di PPKM Mikro, artinya sekolah yang berdiri di desa yang disebut itu tadi, yang di zona RT itu, itulah yang tidak boleh ada kegiatan, tapi kecamatan tidak ada. Nah, insya Allah ke depan Menteri Kesehatan akan melakukan cara penetapan zonasi yang berbeda, tapi sampai saat ini belum dirilis, adalah dengan menghitung insiden kasus positif per 100.000 penduduk, termasuk ditambah dengan insiden kasus yang meninggal per 100.000 penduduk. Cuma sampai saat ini belum dikeluarkan secara resmi bagaimana kita menetapkan mana yang kuning,
hijau, jingga, dan merah. Saya kira demikian Pak Ketua yang bisa. Sudah mengeluarkan edaran bahwa pembelajaran tatap muka ditunda sampai 2 minggu ke depan sampai dengan tanggal 24. Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan untuk tanggal 26 Juli. Namun dikecualikan bagi yang sudah uji coba. Ada beberapa yang sudah uji coba, ada 4 SD, 4 TK, dan 4 SMP di setiap kecamatan. Itu bisa direkomendasikan untuk lanjut uji coba saja karena mereka sudah pernah ditinjau oleh tim, termasuk dari tim Satgas, kesiapannya melaksanakan protokol kesehatan untuk pembelajaran. Yang berikutnya saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Yang pertama, Purnama Ibu Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa hadir. Beliau mengurangi aktivitas keluar rumah. Kami laporkan bahwa ada memang 20 kepala sekolah yang berangkat. Dia berangkatnya hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 berangkat ke Makassar, dan dia 1 hari di Makassar itu untuk mengurus swab sebelum terbang. Tanggal 28 Juni dia sudah tiba di Bali. Kemudian dia kembali ke Makassar itu tanggal 30 Juni, dan mereka semua sudah berada di Bone pada tanggal 1 Juli 2021. Pada saat itu kami ketahui, karena secara formal mereka tidak melaporkan ke kami. Pada saat kami ketahui itu kembali, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Dr. Yusuf bagaimana tindakan kita dengan teman-teman ini diminta untuk isolasi. Jadi pada saat itu kami mengontak teman-teman yang berangkat ini untuk segera tidak keluar rumah selama 5 hari, dan nanti hari ke-6 dijadwalkan di swab oleh tim dari Dinas Kesehatan, dan seperti hasilnya sudah disampaikan tadi terkait dengan itu. Perlu kami sampaikan bahwa setelah kami cek beberapa sampel beberapa orang ini, kami tanya-tanya mengenai keberangkatannya. Dia tidak bermaksud untuk membangkang atau apa, tapi beliau sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang dia sudah rencanakan pada saat libur, karena kan penerimaan rapor di sekolah sudah selesai. Dia sudah rencanakan jauh-jauh hari katanya. Cuma saya sampaikan sayangnya Anda berangkat pada momen yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kegaduhan. Itu yang saya sampaikan ke mereka, dan pengakuan dari mereka tidak akan mengulangi lagi. Jadi mungkin tetap kami lakukan penindakan mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap pelanggaran disiplin pegawai negeri. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin menginformasikan juga bahwa kita juga menerima surat edaran gubernur terkait dengan pembelajaran tatap muka. Di edaran gubernur itu mengatakan bahwa daerah kecamatan yang zona hijau atau kuning itu dibolehkan pembelajaran tatap muka dengan ketentuan 50% dari kapasitas peserta didik. Hanya saja saya diskusi dengan tim Satgas, apakah ada data yang resmi mengenai status zonasi untuk per kecamatan. Karena di surat gubernur itu menyatakan bagi kecamatan yang zona hijau dan kuning. Ternyata di tim Satgas Kabupaten Bone tidak punya data resmi yang mengkategorikan zona untuk per kecamatan, yang ada hanya per kabupaten. Sehingga kami belum bisa menindaklanjuti terkait dengan cara menentukan zona itu per kecamatan. Saya kira itu juga informasi yang saya sampaikan sebagai pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.